Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presalia Andini dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2018 dengan nomor BP 18 1085 1023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Inggris dalam Menghadapi Perbudakan Modern Pasca Modern Slavery Act tahun 2015. Kegiatan perbudakan merupakan segala sesuatu mengenai pengendalian seseorang oleh orang lain yang dikendalikan dengan cara paksa. Kekuatan dari kegiatan perbudakan ini adalah kepemilikan. Kepemilikan yang dimaksud di dalam perbudakan berupa kepemilikan fisik yang juga berarti kemampuan untuk mengontrol orang lain. Serta kegiatan perbudakan ini identik dengan perjualbelian budak. Sistem perbudakan telah ada sekitar abad ke-15 di sepanjang Samudra Atlantik yang kemudian dikenal dengan perdagangan budak transatlantik yang melibatkan Eropa, Amerika, dan juga Afrika. Eropa merupakan salah satu kawasan yang tidak terlepas dari kegiatan perbudakan. Salah satu negara yang ada di Eropa yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perbudakan adalah Inggris. Inggris merupakan salah satu negara yang kuat untuk membantu memperkuat mekanisme penegakan hak asasi manusia dan memastikan semua negara dapat diminta pertanggungjawabannya. Hal tersebut dibuktikan dengan pembentukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1984. Inggris telah berada di garis terdepan dalam mengembangkan hukum dan norma hak asasi manusia. Selanjutnya, Inggris juga cukup kuat di bidang perekonomian. Pada tahun 2015, Inggris menduduki perekonomian terbesar kelima dengan pendapatan 2,58 triliun. Inggris merupakan salah satu negara bagian pertama yang menandatangani mengenai European Convention on Human Rights dan mendorong negara lain untuk meratifikasi peraturan tersebut yang disahkan pada tahun 1951 yang merupakan konvensi internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan politik di Eropa. Dari catatan Inggris yang memiliki kekuatan politik, kestabilan ekonomi, dan juga menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, namun di sisi lain ternyata Inggris masih terjerat dengan kasus perbudakan. Dari data statistik tersebut, dapat dilihat bahwa kasus perbudakan Inggris terus meningkat dan melonjak pada tahun 2019, yakni sebanyak 10,627 kasus yang meningkat dari tahun sebelumnya. Yang mana ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 52% dari tahun sebelumnya. Dalam penanganan kasus perbudakan modern, pemerintah Inggris telah membentuk undang-undang mengenai perbudakan modern yang dinamakan dengan Modern Slavery Act tahun 2015, yang dirancang untuk memerangi perbudakan modern di Inggris dan mengkonsolidasikan dengan pelanggaran-pelanggaran sebelumnya yang berkaitan dengan perdagangan dan perbudakan. Undang-undang tersebut juga memperkenalkan sejumlah langkah untuk memerangi perbudakan modern, kekuatan penegakan, serta berisi langkah-langkah untuk melindungi korban, dan juga memperkenalkan persyaratan yang dimaksud dalam menghapuskan perbudakan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah ketika Inggris merupakan negara yang kuat di bidang perpolitikan, stabil di bidang perekonomian, dan juga menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, namun di sisi lain Inggris tidak dapat menangani kasus perbudakan modern itu sendiri. Sehingga dapat ditarik pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana strategi Inggris dalam menghadapi perbudakan modern pasca Modern Slavery Act tahun 2015. Adapun studi pustaka yang digunakan oleh peneliti adalah konsep yang digunakan oleh peneliti adalah Human Security dari Commission on Human Security. Konsep dasar dari keamanan manusia adalah beralih dari konsepsi keamanan tradisional yang berpusat kepada militer menjadi berpusat kepada individu. Terdapat dua indikator yang digunakan. Yang pertama adalah perlindungan atau protection, dan yang kedua adalah empowerment atau pemberdayaan. Dan selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Yang kedua, batasan penelitian bergerak dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dan yang ketiga, unit dan tingkat analisis. Unit analisis adalah strategi Inggris, unit eksplanasi adalah perbudakan modern yang terjadi pasca Modern Slavery Act tahun 2015, dan level analisis adalah negara. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder. Yang kelima, unit dan tingkat analisis. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat library research atau penelitian kepustakaan. Adapun teknik analisis terbagi atas tiga. Yang pertama adalah reduksi data, yang kedua adalah penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Berikut adalah sistematika penulisan di dalam penelitian ini. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 mengenai sejarah perbudakan di Inggris. Perbudakan menurut Jane Alain didefinisikan sebagai segala sesuatu mengenai pengendalian seseorang oleh orang lain yang dikendalikan dengan cara paksa. Kekuatan serta dasar dari kegiatan perbudakan ini adalah rasa kepemilikan. Terdapat beberapa kekuasaan yang melekat pada hak milik terhadap budak, di antaranya yang pertama, membeli dan menjual seseorang. Yang kedua, mempekerjakan seseorang. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari mempekerjakan seseorang. Dan yang keempat, menghancurkan seseorang. Selanjutnya masuk kepada pembahasan mengenai sejarah perbudakan di Eropa. Sekitar pertengahan abad ke-15 dengan dimulainya revolusi industri di belahan bumi barat,
Kerajaan-kerajaan Eropa yang sedang berkembang kekurangan tenaga kerja untuk bekerja di perkebunan baru yang menghasilkan tebu untuk Eropa dan produk-produk lainnya seperti kopi, kakao, beras, nila, tembakau, dan juga kapas. Di sisi lain, orang Afrika dikenal sebagai pekerja yang sangat baik. Mereka sering memiliki pengalaman bertani dan juga beternak. Sehingga terbentuklah jalur perdagangan perbudakan yang dikenal dengan jalur transatlantik yang dimana terlibat Afrika, Eropa, dan juga Amerika. Perbudakan yang terjadi di sepanjang Samudra Atlantik membentuk jalur perdagangan perbudakan transatlantik yang mana di dalamnya terlibat Amerika Serikat, Eropa, dan juga Afrika. Perdagangan perbudakan transatlantik bergerak dari pelabuhan Eropa menuju ke pelabuhan Afrika yang membentuk sisi pertama. Pengangkutan budak dari Afrika menuju ke Amerika membentuk jalur tengah perdagangan budak transatlantik. Bagian ketiga dan terakhir dari perdagangan budak transatlantik ini yaitu melibatkan kembalinya Eropa dengan membawa para budak tersebut menuju ke Eropa. Selanjutnya pembahasan mengenai bab 3 yaitu dinamika perbudakan modern hingga Modern Slavery Act tahun 2015. Berdasarkan National Referral Mechanism Statistic End of Year Summary 2019 menjelaskan terjadinya kenaikan kasus perbudakan modern yang cukup signifikan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dari data statistik tersebut dapat dilihat bahwa kasus perbudakan terus meningkat dan melonjak di tahun 2019, yakni dengan kenaikan 52% dari tahun sebelumnya. Peningkatan angka perbudakan modern tersebut dikarenakan banyaknya oknum komunitas kriminal yang menjual para budak kepada berbagai industri sehingga hal tersebutlah yang mengakibatkan angka perbudakan terus meningkat di Inggris. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis perbudakan modern di Inggris. Yang pertama adalah kerja paksa, merupakan pekerjaan atau layanan yang harus dilakukan oleh para budak dengan cara dipaksa melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang diperintah. Yang kedua, perdagangan manusia merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan dengan ancaman kekerasan, penculikan, dan juga penyekapan yang nantinya akan dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Jenis perbudakan modern yang ketiga yaitu eksploitasi seksual, merupakan aktivitas yang dilakukan dengan cara memaksa para budak untuk menjadi pekerja seks dengan sedikit ataupun tanpa bayaran. Jenis perbudakan yang keempat adalah kriminalitas paksa, merupakan aktivitas yang mana para budak tersebut dipaksa untuk ikut bergabung melakukan perbuatan yang ilegal, diantaranya adalah mencopet dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kawin paksa. Hal ini dilakukan untuk bertujuan merampas hak-hak budak tersebut untuk dieksploitasi dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai Modern Slavery Act. Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan perbudakan modern 2015 mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah mengkonsolidasikan dan menyederhanakan pelanggaran yang ada menjadi satu tindakan, memastikan bahwa pelaku menerima hukuman berat yang sesuai untuk kejahatan perbudakan modern, membentuk komisioner anti perbudakan independen untuk meningkatkan dan mengkoordinasikan respons terhadap perbudakan modern dengan lebih baik, memperkenalkan pembelaan bagi korban perbudakan, memungkinkan penegakan hukum untuk menghentikan kapal di mana budak dicurigai, ditahan atau diperdagangkan. Adapun isi dari Undang-Undang Perbudakan Modern 2015 yang pertama adalah mengenai pelanggaran, yang kedua mengenai perintah dan pencegahan, yang ketiga mengenai penegakan maritim, yang keempat mengenai komisaris independen dan anti perbudakan, yang kelima mengenai perlindungan korban, yang keenam mengenai transparansi korban perbudakan, dan yang ketujuh mengenai aturan tambahan lain. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pengidentifikasian kasus perbudakan modern. Langkah pertama, respon pertama adalah dengan memberitahu pihak yang memiliki wewenang terhadap kasus perbudakan modern. Respon pertama tersebut diantaranya adalah polisi, pasukan perbatasan, dan lain sebagainya. Langkah kedua adalah merujuk kepada otoritas yang berkompeten. Ada dua di Inggris, yakni Modern Slavery Human Trafficking Unit dan The Home Office Visas and Immigration, yang nantinya akan membantu lebih lanjut mengidentifikasi korban perbudakan modern. Yang ketiga adalah alasan yang masuk akal. Pada tahap ini menentukan apakah ada alasan yang masuk akal untuk dipercaya bahwa mereka tergabung ke dalam aktivitas perbudakan modern. Langkah keempat adalah landasan konklusif. Pada tahap ini dilakukan investigasi apakah lebih mungkin untuk menetapkan fakta bahwa calon korban adalah korban teridentifikasi atau bukan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah bab 4, yaitu strategi yang dilakukan oleh Inggris dalam menghadapi kasus perbudakan modern pasca Modern Slavery Act tahun 2015. Tingginya kasus perbudakan modern di Inggris merupakan suatu permasalahan yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah Inggris. Inggris sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, sangat sulit untuk menghadapi lonjakan kasus perbudakan yang terjadi.
pada tahun 2015, Inggris mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan, yakni Modern Slavery Act tahun 2015, yang merupakan respon Inggris terhadap fenomena perbudakan modern yang terjadi di Inggris untuk mengatur perihal perbudakan modern. Menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan mampu untuk menurunkan angka presentase perbudakan modern di Inggris. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep human security sebagai alat penelitian yang menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah perlindungan atau protection, yakni strategi yang dibuat oleh negara, lembaga internasional, dan juga sektor swasta untuk melindungi orang dari ancaman. Ini mengacu kepada norma, proses, dan institusi yang diperlukan untuk melindungi orang dari ancaman kritis dan meluas. Adapun strategi Inggris yang dianalisis menggunakan indikator perlindungan atau protection yang pertama adalah pursue. Tindakan pursue ini dilakukan dengan cara memburu jaringan kriminal yang dilakukan dengan cara melakukan penyidikan serta menggeledah tempat-tempat yang telah diamati dan dicurigai terjadinya tindakan perbudakan modern. Yang kedua adalah prevent. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Inggris selanjutnya adalah upaya untuk mencegah terjadinya aktivitas perbudakan modern di Inggris yang difokuskan kepada calon perbudakan di Inggris. Yang selanjutnya adalah protection. Upaya pemerintahan Inggris selanjutnya adalah perlindungan, yang mana fokus dari perlindungan ini adalah kepada orang-orang yang rentan terhadap tindakan perbudakan modern. Strategi yang dilakukan oleh Inggris selanjutnya adalah prepare. Dalam upaya prepare ini yakni memberikan bantuan atau dukungan terhadap para korban perbudakan modern yang ada di Inggris. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai indikator kedua dari konsep yang digunakan, yaitu empowerment ataupun pemberdayaan. Dampak yang dapat dirasakan setelah tindakan perbudakan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni dampak terhadap mental serta dampak terhadap fisik seseorang. Diperlukannya empowerment ataupun pemberdayaan ini adalah untuk membangun kepercayaan diri seseorang yang telah terjerat di dalam kasus perbudakan modern. Adapun strategi yang digunakan ataupun yang dibentuk oleh Inggris yang pertama adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kesetaraan gender, yang kedua mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga memahami norma-norma sosial yang merugikan di tempat kerja dan di luarnya, dan yang keempat mengembangkan pengetahuan anak-anak yang teridentifikasi perbudakan modern. Selanjutnya adalah bagian bab 5 atau penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Inggris dalam penanganan kasus perbudakan modern pasca Modern Slavery Act tahun 2015 terbagi atas dua. Yang pertama adalah perlindungan atau protection, yang mana strategi Inggris dibagi lagi menjadi 4 strategi. Yang pertama adalah pursue, yang kedua prevent, yang ketiga protect, yang keempat adalah prepare. Yang selanjutnya adalah indikator yang kedua, yaitu empowerment ataupun pemberdayaan. Terbagi menjadi 4 strategi. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kesetaraan gender. Yang kedua, pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, memahami norma-norma sosial yang merugikan di tempat kerja dan di luarnya. Dan yang keempat, mengembangkan pengetahuan anak-anak yang teridentifikasi perbudakan modern. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan terhadap hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Inggris dalam menghadapi perbudakan modern pasca Modern Slavery Act tahun 2015. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.